Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Ijal. Nah, di video kali ini gue nggak bakalan bahas rekomendasi anime ataupun fakta-fakta menarik seputar dunia peranimean. Tapi di video kali ini gue bakalan bahas alur cerita dari salah satu anime Shonen Sport yang tahun ini juga adaptasi animenya akan segera tayang, yaitu Blue Lock. Nah, buat kalian yang masih belum tahu, Blue Lock sendiri merupakan manga shonen sport karya Kaneshiro Muneyuki, salah satu mangaka yang cukup terkenal di Jepang dengan karya manga lainnya seperti Billion Dogs dan Jagan. Blue Lock sendiri membawakan tema cerita sepak bola, akan tetapi berbeda dengan manga-manga sepak bola ataupun manga sport lainnya yang biasanya mengedepankan kerjasama tim untuk meraih suatu kemenangan. Tapi berbeda dengan Blue Lock, di manga ini tidak ada yang namanya kerjasama tim. Setiap karakter di Blue Lock hanya ingin meraih satu posisi, yakni menjadi striker terbaik di dunia. Dan demi tujuannya itu, para karakter di Blue Lock dituntut untuk menjadi seorang yang egois, yang bisa mencetak gol dengan cara apapun. Nah, mungkin itu saja sedikit ulasan dan sinopsis singkat dari gue tentang manga Blue Lock ini. Dan gak usah banyak cincong lagi, ini dia alur cerita Blue Lock part yang pertama. Awal chapter kita diperlihatkan sebuah monolog singkat yang menjelaskan di dunia sepak bola sangatlah mungkin untuk menghasilkan seorang kiper, back, dan gelandang elit. Namun beda ceritanya dengan striker, karena seorang striker kelas atas adalah seorang yang muncul pada saat yang paling krusial. Pada saat Piala Dunia tahun 2018, timnas Jepang telah gugur di babak 16 besar. Dan saat ini, Japan Football Association atau disingkat dengan JFA sedang melakukan rapat terkait kekalahan tersebut. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan karakter yang bernama Thierry Henry selaku member baru JFA. Pada saat rapat tersebut, dia mengusulkan untuk mengembangkan sebuah rencana baru untuk meningkatkan performa timnas Jepang dalam ajang Piala Dunia. Akan tetapi, usulan tersebut tidak diterima oleh Presiden JFA yaitu Hirotoshi Buratsuta. Menurutnya, sepak bola tidaklah lebih dari sekedar bisnis. Selagi keuntungan masih menjanjikan, sebuah perubahan tidaklah diperlukan. Dibandingkan dengan sebuah perubahan, si Buratsuta ini lebih menyarankan mendatangkan pelatih asing saja demi mendorong semangat para pemain. Dan jika timnas Jepang masih mengalami kekalahan beruntun, mereka tinggal menyalahkan sang pelatih, lalu kemudian memecatnya. Intinya, selama nama baik JFA dan timnas masih terjaga, bagi sang presiden kampret ini semuanya akan baik-baik saja. Mendengar respon dan tanggapan si presiden, Andri pun menegaskan, jika situasi ini terus dibiarkan, maka sampai kapanpun timnas Jepang tidak akan pernah menjuarai Piala Dunia. Tentunya perkataan Andri ini hanya terdengar seperti lelucon bagi si presiden. Si presiden bertanya, apakah Andri ini berpikir bahwa timnas Jepang akan benar-benar mampu menjuarai Piala Dunia? Andri pun menjawab, tentu saja pasti bisa. Karena melihat timnas Jepang menjuarai Piala Dunia adalah impiannya. Dan untuk itu, Andri mempunyai sebuah rencana untuk menciptakan pemain-pemain terbaik yang bisa membawa Jepang menjuarai Piala Dunia. Dan untuk memulai semua rencananya, Andri pun mengenalkan sosok pelatih yang dipercaya mampu merombak ulang dan meningkatkan performa timnas Jepang. Pelatih tersebut bernama Ego Junpachi. Scene pun berpindah ke prefektur Saitama, di mana sedang berlangsung pertandingan final kualifikasi sepak bola tingkat nasional antara SMA Ichinan dan SMA Matsukaze. Dengan skor sementara 1-0 untuk keunggulan SMA Matsukaze. Dan di sini kita diperlihatkan dengan karakter utama kita yaitu Isagi Yoichi, yang berhasil melewati beberapa pemain lawan hingga akhirnya Isagi dihadapkan dengan situasi 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Awalnya, Isagi berniat untuk menembak langsung ke gawang. Namun di saat yang bersamaan, di sisi kanan lapangan, teman Isagi meminta umpan karena dia sedang free tanpa penjagaan. Nah, di sini sempat timbul rasa ragu dari Isagi antara memilih menembak langsung ke gawang atau memberikan assist pada rekannya. Namun, instruksi pelatih yang melarangnya menembak langsung, Isagi pun memutuskan untuk mengoper.
Akan tetapi sayangnya tendangan dari rekannya itu malah meleset dan membentur tiang gawang. Alhasil bola muntahan tersebut berhasil direbut oleh SMA Matsukaze dan mereka pun langsung melakukan counter attack dengan memberikan umpan langsung kepada striker mereka yaitu Kira Ryosuke. Kira pun tanpa ragu langsung menembak ke arah gawang dan Kira pun berhasil mencetak gol. Pertandingan pun berakhir dengan skor akhir 0-2 dan tentunya dengan demikian SMA Matsukaze berhasil keluar sebagai pemenangnya dan sekaligus lolos untuk melaju ke tingkat nasional. Sebagai bintang bagi timnya, Kira pun diwawancarai sejumlah media. Sedangkan di sisi lain, pelatih SMA Icinan mengumpulkan seluruh pemainnya untuk mencoba menguatkan hati para pemainnya untuk menerima kekalahan ini. Sang pelatih berkata, meskipun pedih rasanya, namun inilah akhir dari perjalanan SMA Icinan. Dan ini juga merupakan pertandingan terakhir bagi kelas 3. Bagi sebagian pemain, ini adalah terakhir kalinya bermain sepak bola. Dan pelatih itu berkata, mereka harus berbangga karena telah berjuang bersama sebagai tim. Dan mereka harus mengingat kekalahan ini seumur hidup mereka. Jangan pikir ini akan sia-sia. Semua pun terlihat sedih akibat kekalahan ini, tapi tidak dengan Isagi. Malahan Isagi dapat menerima fakta jika SMA Icinan hanyalah tim yang gagal selangkah lagi untuk mencapai tingkat nasional. Dan dirinya hanya seorang penyerang yang tak terkenal dari timnya itu. Saat perjalanan pulang, Isagi mengingat kembali Noel Noah, seorang striker asal Prancis yang menjadi pemain terbaik Eropa pada tahun 2018. Sekaligus menjadi idola dari Isagi itu sendiri. Dan demi menjadi sosok idolanya itu, sedari kecil Isagi terus mengasah permainan sepak bolanya. Dan bisa dikatakan Isagi menjadi andalan timnya saat di SD ataupun SMP. Isagi pun membayangkan kembali momen-momen terakhir saat pertandingan tadi. Isagi berpikir andai saja dia bisa sedikit menjadi lebih egois dan menendang langsung bolanya. Mungkin nasibnya akan berubah, tetapi balik lagi, itu adalah hal yang salah karena di pikirannya sudah tertanam mindset bahwa seorang tidak akan bisa menang jika sendirian. Karena sepak bola adalah olahraga yang dimainkan dengan 11 orang. Dan pada akhirnya Isagi pun hanya bisa meluapkan kekesalannya itu dengan berteriak dan kemudian menangis. Setibanya di rumah, ibu Isagi memberikan sebuah surat kepada Isagi yang mana isi suratnya itu adalah pemberitahuan mengenai proyek pengembangan pemain dari Asosiasi Sepak Bola Jepang. Dan Isagi pun menjadi salah satu pemain yang terpilih untuk mengikuti seleksi tersebut. Pada keesokan harinya, Isagi tiba di gedung JFA. Walaupun Isagi sendiri masih bingung kenapa dirinya bisa terpilih, tapi terlepas dari itu, Isagi merasa senang karena ternyata ada seseorang yang mengamati permainan sepak bolanya. Tak lama kemudian, Isagi dihampiri oleh Kira, striker dari tim SMA Matsukaze yang sebelumnya mengalahkan timnya Isagi. Jadi Kira ini juga terpilih dalam proyek pengembangan. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam gedung. Dan di dalam ternyata sudah berkumpul banyak pemain terpilih yang tengah menunggu. Dan tak lama tepat di atas panggung, Ego Junpachi, sosok pelatih yang kita sebutkan tadi di awal cerita, memulai pidatonya. Ego pun langsung mengucapkan selamat kepada striker di bawah 18 tahun yang sudah terpilih dan hadir di sini. Ya, semua yang diundang dalam proyek ini merupakan seorang striker. Dan tanpa basa-basi dulu, Ego pun langsung menyampaikan tugasnya untuk membentuk tim Jepang yang bisa menjuarai Piala Dunia. Sontak mendengar kata menjuarai Piala Dunia, semuanya pun kaget dan terheran-heran. Ego pun lanjut menjelaskan kalau Jepang hanya memerlukan satu hal untuk menjadi sepak bola yang terkuat, yaitu seorang striker revolusioner. Dari 300 striker yang sudah berkumpul di sini, Ego akan menciptakan striker terbaik di dunia. Dan untuk mencapai itu, Ego sudah membuat fasilitas yang bernama Blue Lock. Blue Lock sendiri merupakan sebuah bangunan berbentuk pentagon yang akan menjadi tempat tinggal sekaligus tempat latihan untuk mereka semua yang telah terpilih.
Lalu mulai dari sekarang mereka tidak diperbolehkan untuk pulang, dan juga dari sini karir sepak bola yang sudah mereka kenal dan raih akan berakhir, atau dalam tanda kutip mereka yang berkompetisi di tingkat nasional harus melupakan semua perjuangan yang telah mereka lakukan. Namun bagi pemain yang berhasil mengalahkan 299 pemain lainnya dan menjadi satu-satunya yang bertahan, Ego menjamin pemain tersebut akan menjadi striker terbaik di dunia. Semuanya pun dibuat terkejut kembali oleh perkataan Ego. Di sini Kira menjadi satu-satunya yang memberanikan diri untuk berbicara dan menegaskan bahwa dia tidak setuju. Kira mengatakan bagi sebagian dari mereka, khususnya yang berpartisipasi di tingkat nasional ini merupakan prioritas yang paling utama. Karena hal itu, dia tidak mungkin menerima persyaratan yang sudah tadi Ego jelaskan. Beberapa pemain pun setuju dengan Kira dan ikut menentang Ego. Ego kemudian menanggapinya dengan sebuah pertanyaan. Apakah kalian lebih memilih menjadi juara sepak bola SMA di negeri yang sampah ini dibandingkan menjadi striker terbaik di dunia? Bagi yang mau pergi, maka silakan saja. Ego lalu memberitahu, hanya dengan melihat mereka saja, Ego merasa ngeri akan jadi seperti apa masa depan sepak bola Jepang. Dalam sepak bola sendiri, Jepang mungkin yang terbaik dalam bidang teori dan keterampilan organisasi. Akan tetapi, di luar hal tersebut, mereka hanyalah kelas 2. Ego pun kembali bertanya, apa itu sepak bola bagi mereka? Apakah itu olahraga di mana seorang mencetak gol dengan tim yang beranggotakan 11 pemain? Jika demikian, bagi Ego hal itu salah. Dan mindset itu juga yang membuat Jepang tertinggal dalam skill sepak bola. Ego kemudian berkata, sepak bola itu pada intinya adalah olahraga tentang mencetak gol, meskipun harus mengorbankan rekan sendiri. Dan pemain yang terbaik adalah dia yang paling banyak mencetak gol. Kira pun kembali menentang Ego. Kira ngomong kalau apa yang dikatakan Ego merupakan suatu penghinaan untuk pemain seperti Honda, Kagawa, dan juga pemain lainnya yang sudah membentuk barisan timnas Jepang. Mendengar pemain yang sudah Kira sebutkan tadi, si Ego justru malah mengolok-olok mereka sebagai sebuah tim yang belum pernah sekalipun menjuarai Piala Dunia. Bahkan si Ego ini ngomong bahwa dirinya sama sekali tidak peduli dengan semua pemain ampas itu. Ego pun menyebutkan beberapa contoh striker terbaik di dunia, mulai dari Noel Noah, sebagai seorang striker yang berhasil meraih penghargaan Ballon d'Or mengalahkan Messi dan Cristiano Ronaldo. Kemudian Eric Cantona, salah satu pemain terbaik abad 20. Dan kemudian Pele, salah satu legenda sepak bola peraih 3 gelar Piala Dunia. Sedikit informasi buat kalian, kalau karakter Noel Noah ini hanya karakter fiksi yang dibuat oleh manga Blue ini. Jadi aslinya tuh kagak ada ya. Pemenang Ballon d'Or tahun 2018 juga sebenarnya adalah Luka Modric. Oke, lanjut. Dengan ekspresi gilanya, Ego pun mengatakan, bagaimana? Mengerikan bukan? Mereka semua adalah gambaran striker revolusioner dengan egoisme yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh Jepang. Jadi intinya si Ego ini ingin mengatakan kalau mereka semua tidak akan pernah bisa menjadi pemain terbaik kecuali mereka mempunyai ego tersebut. Dan tentunya alasan Ego berdiri di hadapan mereka adalah untuk menciptakan pemain seperti itu di Jepang. Dengan tumbal 299 pemain, seorang pahlawan akan muncul dan bersinar. Isagi pun di sini menolak untuk mempercayai perkataan Ego karena rasanya tidak mungkin striker biasa seperti dirinya menjadi pemain terbaik di dunia. Ego pun kemudian menanyakan satu hal lagi. Ego menyuruh mereka membayangkan situasi di mana mereka sedang bermain di final Piala Dunia di suatu stadion dengan disaksikan 8.000 penonton. Skornya masih 0-0, sementara waktu pertandingan hampir berakhir. Saat itu rekan tim kalian berhasil mengoper bola kepada kalian, hingga situasi pun menjadi one on one antara kalian dengan kiper musuh. Di sisi lain, tak jauh dari samping kalian, di area tanpa penjagaan ada rekan yang siap menyambut bola. Jika kalian mengoper kepadanya, kemungkinan dia akan mencetak gol dan tim kalian akan menang. Namun kalian mengesampingkan semua pemikiran itu dan tanpa ragu kalian memilih menendang langsung bolanya. Dan jika kalian menginginkan ego itu, maka melangkahlah dan lewati gerbang ini. Dan untuk terakhir kalinya, Ego menjelaskan bahwa sepak bola adalah olahraga yang mengembangkan seseorang untuk menjadi striker. Dan rekan satu tim lainnya hanya ada untuk membantu mereka.
Singkirkan semua pengetahuan dasar kalian saat berada di lapangan, kaulah bintangnya. Kesenangan terbesar kalian tak lain adalah mencetak gol. Kau hidup untuk kesenangan itu, bukan? Bukankah itu yang dinamakan seorang striker? Setelah mendengar kata-kata ego yang membuatnya merinding, akhirnya Isagi pun memutuskan untuk melangkah menuju gerbang. Tentunya karena Isagi adalah seorang striker. Di tengah kerumunan orang-orang yang masih ragu, Isagi pun menjadi satu-satunya yang berlari menuju gerbang Blue Lock. Dan tak lama kemudian, berkat Isagi, para pemain lain pun ikut menyusul melewati gerbang Blue Lock dengan satu tujuan, yaitu menjadi seorang striker terbaik di dunia. Setelah semuanya pergi, Andri pun datang dan berbicara dengan Ego. Andri bilang, mulai dari sekarang ia akan mengikuti setiap perintahnya Ego. Begitupun dengan masa depan sepak bola Jepang yang ada pada 300 pemain itu. Semuanya sekarang ada dalam genggaman tangan Ego. Ego pun menanggapinya dengan berkata, mereka mungkin harus mengorbankan 299 pemain. Akan tetapi dengan itu mereka akan menciptakan seorang striker terbaik yang mampu melampaui semuanya. Dan itulah arti dari Blue Lock. Dan tentunya ini akan menjadi momen paling krusial dalam sepak bola. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dan gue juga jadi semangat bikin videonya. Akhir kata, see ya.